Dalam catatan sejarah Cirebon bahwa Raja Cirebon ketiga yang bernama Pangeran Putra atau yang bergelar Panembahan Ratu II atau juga dikenali dengan nama Panembahan Girilaya ini adalah wafat tidak wajar. Beliau wafat dibunuh dan pelakunya ini adalah Amangkurat I, yaitu raja dari Kesultanan Mataram. Bahasan mengenai wafatnya Sultan Cirebon ketiga akibat dibunuh oleh Amangkurat I ini, pemirsa, dibahas dalam beberapa babad asal Cirebon. Ya, salah satunya itu dibahas dalam naskah Mertasinga, bahwa dalam naskah Mertasinga itu memang dikisahkan Amangkurat I itu memang dikisahkan melakukan pembunuhan terhadap Sultan Cirebon ketiga itu. Ketika Panembahan Girilaya itu seba ke Mataram sebagai bentuk sebanya menantu terhadap mertua, ini ternyata itu Cirebon itu diperlakukan semena-mena atau diperlakukan sebagai negeri jajahan gitu. Padahal di zaman Sultan Agung itu kedudukan Cirebon itu setara sekutunya Mataram gitu. Perlakuan Amangkurat semacam itu, pemirsa, dalam naskah Mertasinga itu tergambar dari perlakuan Amangkurat memperlakukan Raja Cirebon itu duduk di tanah begitu, beserta para pemimpin bawahan Mataram. Jadi kalau Raja Mataramnya duduk di kursi begitu, nah Raja Cirebon termasuk raja-raja lain taklukan Mataram itu duduk di tanah. Padahal di zaman Sultan Agung, kalau tahun Seba itu datang atau bulan Seba datang, Sultan Cirebon itu duduk di samping kursi yang disediakan di sebelah kanannya Sultan Mataram. Mendapati keadaan yang semacam itu, pemirsa, para punggawa Kesultanan Cirebon diantaranya Ki Arya Manca dan Ki Jagasatru begitu, disebutkan dalam naskah Mertasinga itu merasa emosi begitu. Jadi tidak terima rajanya itu Cirebon itu diperlakukan sebagai negara bawahan Mataram, itu tidak terima. Sehingga mereka mengusulkan kepada Panembahan Ratu II atau kepada Pangeran Putra agar memberikan pelajaran terhadap Mataram begitu. Akan tetapi permintaan para senopati Cirebon itu rupanya ditolak oleh Panembahan Ratu II, pemirsa. Karena Panembahan Ratu II masih memegang amanat kakeknya Panembahan Ratu I agar menuruti wejangan atau wangsit yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga kepada Cirebon. Karena di masa dahulu Sunan Kalijaga itu pernah berwasiat kepada Cirebon agar mau diperintah oleh orang Mataram. Jadi Panembahan Ratu II itu menghormati Mataram itu bukan karena menghormati Amangkurat satunya, akan tetapi menghormati wangsit atau petuah yang pernah diucapkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga kepada Raja Cirebon sebelumnya. Namun pemirsa, perbuatan Amangkurat I yang kelewatan terhadap Cirebon itu bahkan dikisahkan dalam naskah Mertasinga juga, perbekalan daripada orang-orang Cirebon ketika di Mataram itu digeledah, seperti menghina orang Cirebon saja lah begitu. Hal semacam ini karena membuat emosi para senopati Cirebon yang turut hadir begitu. Akhirnya dalam naskah Mertasinga itu diputuskanlah ketika Raja Cirebon itu Panembahan Ratu II itu sudah pulang ke Cirebon, para senopati asal Cirebon itu tidak pulang ke Cirebon melainkan mengganggu Mataram. Dalam naskah Mertasinga dikisahkan bahwa kumis daripada Sunan Mataram, maksudnya Amangkurat I itu dicukur oleh senopati Cirebon, oleh Arya Salingsingan.
Karena dicukur kumisnya, marah dan ketahuan yang mencukur itu orang Cirebon, akhirnya nantinya Mangkurat I itu menyerang Cirebon. Ini kiasan ya mungkin ya pemirsa. Mungkin maksudnya bahwa selepas dihinakannya Panembahan Ratu itu, para senopati itu tinggal di Mataram. Senopati Cirebon itu, panglima-panglima perang Cirebon itu tinggal di Mataram dan membantu para pemberontak Mataram, sehingga membuat keributan di Mataram begitu. Namun akhirnya Mataram ini, maksudnya Mangkurat I itu mengetahui bahwa dalang di antara para pemberontak itu adalah orang-orang Cirebon, sehingga di kemudian hari Amangkurat I itu dikisahkan menyerang Cirebon. Dan serangan Amangkurat I pada Cirebon ini pemirsa, dalam naskah Mertasinga itu berjalan sebanyak 3 kali ya. Peperangan terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Losari itu, akan tetapi serangan tersebut itu gagal. Selain itu pemirsa, setelah peristiwa kisru antara Amangkurat dengan menantunya itu, ya hubungan antara Mataram dengan Cirebon itu sudah rusak gitu. Sementara di sisi lain, pada waktu itu juga Cirebon itu menampung banyak pelarian orang-orang Mataram karena terkenal akan kehebatannya menandingi Amangkurat. Akhirnya para pelarian pemberontak dari Mataram itu banyak yang datang minta suaka di Cirebon begitu, seperti Arya Angkasa Manca dan lain-lain sebagainya, itu dikisahkan dalam naskah Mertasinga itu begitu. Kelakuan Cirebon yang menampung pelarian orang-orang Mataram ini juga membuat murka Mangkurat. Jadi sudah nyerang kalah gitu, Cirebon menampung para pelarian orang-orang Mataram, ini kan tambah emosi. Akan tetapi emosi Amangkurat I itu tidak dapat tidak dapat diaplikasikan karena menaklukkan Cirebon itu susah begitu. Oleh karena itu Amangkurat itu melakukan jalan lain lah ya, jalan muslihat. Amangkurat itu dalam naskah Mertasinga dikisahkan meminta bantuan seorang Belanda, namanya itu katanya itu Kapten Etal, agar mau bisa membujuk Panembahan Ratu II atau Pangeran Putra itu datang ke Mataram begitu, bisa membujuk gitu. Amangkuratnya itu pura-pura sadar lah ya begitu. Sehingga akhirnya Panembahan Ratu II itu kemudian datang ke Mataram, dan sampai datang ke Mataram ya karena itu jebakan, akhirnya ditahan. Panembahan gerilanya ini itu ditahan. Mulanya Mangkurat itu menghendaki membunuh langsung begitu, akan tetapi takut serangan Cirebon begitu. Kalau Cirebon menyerang dibantu Banten, akhirnya ya dibuat intrik bahwa seolah-olah Panembahan Ratu II itu wafat karena sakit. Padahal dalam catatan sejarah Cirebon itu ya wafat dibunuh karena diguna-guna. Sebagiannya lain ada yang menyatakan diracun. Jadi begitu pemirsa kisah mengenai wafatnya Raja Cirebon ketiga akibat dibunuh oleh Amangkurat I itu, latar belakangnya begitu.